warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang juga, alhamdulillah baik. Oke, baik Pak Enwar. Nah, di sini tadi seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya dengan Pak Enwar ya, kita akan mengadakan supervisi akademik ini kelas Pak ya. Jadi sebelum supervisi akademik ini, di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan kegiatan supervisi yang akan kita lakukan nanti. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, di sini apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Saya memilih di sini materi selanjutnya yang akan dipelajari oleh anak-anak, yaitu di kelas 9, tepatnya 91, tentang kompetensi dasarnya, yaitu pembukaan struktur dan pembahasan dari teks laporan percobaan. Nah, dari itu tujuan pembelajarannya yang harus dicapai yaitu yang pertama ada dua. Yang pertama mengetahui struktur teks laporan percobaan tersebut, dan yang kedua untuk mengetahui unsur dari kebahasaan teks laporan percobaan tersebut. Ya Pak, berarti di sini tentang laporan percobaan ya. Oke, pertanyaan berikutnya itu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai terkait dengan materi yang akan Bapak lakukan nanti di kelas? Berhubungan dengan di sini di sekolah kita ini SMP 42 Kota ini, fasilitas atau banyak kurang mendukung, maka saya memilih di sini itu tentang metode yang akan dilakukan, yaitu metode diskusi. Hanya itu yang bisa menginspirasi anak-anak untuk belajar tersebut. Ya, jadi di sini metodenya diskusi, kemudian area pengembangannya itu kira-kira seperti apa Pak? Area pengembangannya itu mengenai pengetahuannya, cara untuk menetapkan suatu pendapat atau ide-ide gagasan itu dari setiap siswanya. Oke, berarti di sini tentang yang mau Bapak kembangkan itu adalah pengetahuan dan kemudian interaksi ya, cara bagaimana siswa itu mengembangkan, ya mampu berbicara ya Pak ya. Baik, berikutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di kelas, baik itu dari strategi ataupun metode yang Bapak gunakan nanti. Rancangannya di sini menggunakan pembelajaran metode berdiferensi. Ya, metode ya, Pak ya. Gitu. Jadi kemarin kan kita sudah bahas ya tentang pembelajaran emosional ini kan Pak. Ya. Nah, itu ada nggak Bapak masukkan nanti di pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Ada. Selanjutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nanti? Sebagai media pembelajaran itu untuk video. Video pembelajaran. Ya. Oke, berikutnya Pak. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dari rencana yang sudah Bapak buat tadi? Ya, setelah dipikir dan waktunya di situ memadai, pada tanggal 30 Sabtu 30 September 2023 pada jam 4 mata pelajaran. Oke, nah, jadi nanti kita akan mengadakannya itu pada tanggal 31 September Pak ya, jam 30 September ya. Baik Pak. Jadi di sini itu mungkin percakapan kita ya untuk prasupervisi. Yang terakhir Pak, jadi apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini mengenai kegiatan yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, yang saya dapatkan pada percakapan kita kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih, saya termotivasi untuk melakukan ide-ide atau gagasan yang baru yang timbul daripada Ibu, dapat ilmu baru untuk menyajikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September ini. Mudah-mudahan apa yang saya dapat hari ini, ilmu yang saya dapat dari hari ini bisa saya terapkan nantinya di kelas, dan siswa pun bisa memahami apa materi-materi yang saya sampaikan. Oke, amin. Terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan nanti dalam kegiatan supervisinya berjalan dengan lancar. Apa yang sudah
sudah Bapak rancang hari ini itu dapat terlaksana dengan baik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin demikianlah ya Pak percakapan kita pada kesempatan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak. Pak, yang ditulurkan sedikit. Nah, lihat sampah yang ada di dekatnya kalau ada Nah, siap untuk belajar? Sebelum belajar, silakan buka kelas. Siapkan. Sudah siap, Prab? Pada Bapak Guru hormat, Prab? Sigap, Prab? pegang ini sebelum Bapak cek airannya dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah, mantap. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Gimana? Sehat? Perasaannya hari ini untuk belajar gimana? Sehat. Semangat? Semangat. Kita uji dulu. Salam bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia yang ada dari kelas 7. Salam literasi itu ya. Salam bahasa Indonesia. Salam. Sekali lagi. Masih semangat. Salam bahasa Indonesia. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sedikit pembukaannya, yaitu tentang teks laporan. Apa kemarin yang sudah kita pelajari? Ya, pengertian dan ciri-ciri. Coba apa yang kemarin tentang pengertian daripada teks laporan itu? Coba, silakan, Nanda. Teks laporan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan baik dokumentasi atau Ya, teks laporan. Nah, ciri-cirinya kemarin apa? Silakan. Ciri-cirinya. Nah, coba di sana, beda. melaporkan hasil percobaan. Dua, percobaan kemudian dilakukan sempurna melakukan sesuatu. Tiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan. Empat, memaparkan bahan dan alat yang perlu untuk dilaksanakan percobaan. Lima, memaparkan prosedur
Ya, bagus. Kita kasih aplaus. Ya, bagus. Nah, selanjutnya dan masih tentang OKD, yaitu menelaah tentang struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan, ya. Masih itu juga. Kemarin sudah pengertiannya, sekarang yaitu untuk mengetahui struktur dan mengetahui kebahasaan teks laporan tersebut. Ya, coba perhatikan. Selanjutnya di sini nah, coba perhatikan depan. Ini kompetensinya masih berkaitan dengan kemarin. Ya. Masih itu juga, perhatikan semuanya. Masih tentang teks laporan. Nah, di sini ya, perhatikan lagi. Ini masih tujuannya ya. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas yaitu pengertian ya. Jadi yang akan selanjutnya yaitu tentang struktur dan kebahasaan. Nah, kita lihat di sini strukturnya. Nah, ini kemarin ya. Ya. Coba enam lagi, coba. Apa baca dulu, Ilham. Ulang kembali, kita lihat. Berdiri. Yang itu baca. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, terus Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. nah, jadi di sini teks laporan intinya di sini merupakan menceritakan tentang percobaan yang Arahkan ke sini. dilakukan ya, atau dilakukan itu dengan melihat suatu objek. Itu intinya. Berarti percobaan yang dilakukan seseorang untuk meneliti sebuah objek. Nah, itu dari pengertian. Kita lihat selanjutnya tentang strukturnya. Nah, lihat tentang strukturnya ya. Nah, di sini struktur dari teks laporan. Coba, Rizka. Struktur laporan itu terbagi menjadi berapa itu? Berdiri. Terbagi menjadi 6. Coba sebutkan. Yang 6 itu apa-apa? 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Alat dan bahan, 4. Langkah kegiatan, 5. Hasil percobaan, 6. Simpulan. Nah, inilah bagian daripada struktur laporan. Ada 6 ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini contohnya. Kita buat untuk membuat teks, struktur teks laporan
Ini contohnya. Kita lihat dulu, kita tentukan judulnya pertama, baru kita ambil untuk melakukan percobaan suatu objek atau karya itu kita sediakan alat dan bahan ya. Selanjutnya ini langkahnya yang tadi. Yang pertama tadi apa? Tujuan. Yang kedua alat tambahan. Yang ketiga langkah. Yang kelima hasil. Yang keenam kesimpulan. Beginilah cara dari membuat teks laporan percobaan. Yang langkah tadi strukturnya ya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu tentang kebahasaan. Nah, yang kita lihat dalam struktur teks laporan mengenai kebahasaannya ada berapa? Minta apa? Ada berapa? 4. Coba Baby sebutkan apa yang 4 itu? 1. Sinonim dan antonim. Ya. 2. Kata bilangan. 3. Kalimat cerita. 4. Kata hubung. Kata hubung ada 4. Coba ulangi lagi Dede. Bagian dari kebahasaan. Sinonim dan antonim, kata bilangan, kalimat perintah, kata hubung. Ya, inilah bagian dari pada unsur kebahasaan teks ada laporan. Melihat ya. Nah, kita lihat sinonim itu apa? Apa itu sinonim? Kalau antonim lawan dari kata. Ini sinonim dan antonim terdapat pada langkah-langkah percobaan. Nah, lalu yang kedua tadi apa? Kata bilangan. Ini menunjukkan apa kalau bilangan? Menunjukkan jumlah bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan. Contohnya ada 2, 3, ya, dan selanjutnya. Lalu yang ketiga dinamakan dengan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Lah, lihat. Apa kalimat perintah itu? Kalimat perintah. Contohnya itu siapakah, yaitu tentang seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan hal atau orang lain. Ya, contohnya siapakah ya? Adukah
Jadi intinya di sini kalimat perintah itu untuk menyuruh atau mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Itu dengan kita lihat selanjutnya yang keempat. Nah, yang selanjutnya yaitu kata hubung ya. Kata hubung adalah unsur kebahasaan yang terakhir yaitu kata hubung yang keempat. Apa yang maksud dengan kata hubung di sini? Sarah? Kata hubung yang percobaan di antaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain. Ya. Makna atau definisi dari kata hubung itu apa? Makna atau definisi dari kata hubung ini apa? Dalam unsur kebahasaan. Bang, Nita? Contohnya kata ekslator percobaan diantaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Ya, bagus ya. Ini Bapak perjelas lagi. Kata hubung di sini yaitu menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Itulah fungsi atau tujuan daripada kata hubung. Apa tadi? Coba ulang lagi. Contoh kata hubung dalam teks laporan Nah, lanjut. di antaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Seperti kata hubung menunjukkan perbedaan antara induk kalimat dan anak kalimat. Bagus. Itu dari fungsi dari kata hubung, yaitu menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, ada pertanyaan dari pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan ini, yaitu tentang struktur dan unsur kebahasaannya. Ada? Tidak paham? Paham. Bagus. Nah, di sini ada sudah kita buat kemarin tentang contoh teks laporan yaitu menguji kandungan boraks dalam makanan ya. Itu kemarin sudah kita catatkan ya untuk melihat daripada pengertian. Maka dari itu tugas kalian masih ingat kelompoknya masing-masing? Masih? Tidak. Hah? Tidak. Masih enggak? Masih. Yang 4 kemarin, 4 orang. Masih. Nah, silakan kalau tugasnya untuk berkelompok di sini, kalian akan menentukan dari struktur dan unsur kebahasaan dari contoh teks laporan yang berjudul percobaan menguji kandungan boraks dalam makanan. Silakan. Bangkunya aja kan ya, bangkunya. Oh iya. Apa sih? Ya, silakan kerjakan yang kita minta, yang Bapak minta tadi, strukturnya dan unsur kebahasaan. Oh, ya. Ya, silakan.
Gimana Pak? Pak, ini juga. Bisa kan? Jalan. Jalan kan? Nah, udah siap ya? Siap. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat. Coba kelompok ini strukturnya coba jelaskan. Coba jelaskan. Nah, silakan. Ini dulu baru lihat. Struktur teks percobaan. Nah, A. Pernyataan umum. Pendahuluan landasan teori. B. Uraian. Isi metode penelitian. Ya Pak, simpulan. Isi. Dalam teks tersebut memaparkan tujuan, bahan, dan alat prosedur penelitian, hasil penelitian, serta simpulan hasil penelitian tentang percobaan menguji kandungan boraks dalam makanan. ya bagus. Coba yang kelompok ini. Saya akan mendapatkan tujuannya. Tujuan menguji kandungan boraks pada makanan pada memanfaatkan bukan akibat dari mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Ya, bagus. Coba ini kelompok ini. Pernyataan. Tujuan menguji kandungan boraks pada makanan adalah kita tahu manfaat dari mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Ya, bagus. Coba kelompok sana. Bahan yang harus disiapkan ialah pisau, sambal, bakso A dan bakso B, air kunyit, mie merek A dan merek B, kerupuk merek A dan merek B, boraks. Ya, bagus. Coba kelompok Nanda, Rizka. Ya. Nah, coba waktu kita sedikit lagi. Coba berdiri bacanya.
Pak Nanda, perwakilannya. Aspek-aspek laporan uraian. Di bagian ini disajikan penjelasan lebih detail mengenai poin-poin yang dilakukan dan disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Adapun ciri-ciri pembahasan teks laporan hasil percobaan sebagai berikut: menggunakan kalimat kompleks adalah dua kalimat yang memiliki dua klausa atau prediksi terdiri atas kalimat utama, kalimat induk, dan kalimat dan anak kalimat. Dua, menggunakan konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kota, antar frasa atau antar klausa dan antar kalimat dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ya, berarti semuanya sudah paham ya. Hasil kelompoknya nanti dikumpul di sana ya. Silakan dikumpul nanti, Bapak nilai nanti. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba. Depan sini. Yang jelas ya, coba. Coba ini. Kesimpulannya. Dengarkan yang lain ya. Ya Pak, kesimpulan yang saya dapat hari ini adalah teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek. Struktur teks laporan terbagi menjadi 6, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Kebahasaan teks laporan percobaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, sinonim dan antonim, artinya persamaan kata dan lawan kata. 2. Kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan. 3. Kalimat perintah, kalimat yang menyuruh atau mengarahkan seseorang. 4. Kata hubung atau kata yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Sekian sesungguhnya. Terima kasih, bagus sekali. Pak, satu lagi kita minta. Pak. Nah, silakan satu lagi ya. Baru kita silakan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Strukturnya ada 6. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Kebahasaannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, sinonim dan antonim yang artinya persamaan kata dan lawan kata. Yang kedua, kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan. Yang ketiga, kalimat perintah untuk mengarahkan atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat adalah kata hubung, yaitu menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Ya, terima kasih. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum Bapak tutup, setelah mendengar kita melaksanakan pembelajaran tadi yang kemarin yaitu tentang pengertian ya. Baru sekarang pembelajaran yang tadi yaitu tentang struktur dan unsur kebahasaan. Gimana perasaan anak-anak Bapak semuanya setelah kita dalami tentang teks laporan percobaan ini? Lega. Kalau yang sana, gimana perasaannya? Senang. Coba jawab dengan yang bagus dulu. Kami lega, Pak. Menjadi sangat lega. Ya, silakan Ustaz. Menjadi mengerti lega dan bisa belajar pagi. Iya.
Itulah dulu. Udah berapa menit? 12 ya. Nah, coba satu lagi kita dengarkan ya, gimana setelah mendengarkan itu. Coba Sabira. Dengan pembelajaran itu, kami sangat senang dan timbul motivasi untuk melakukan penelitian percobaan terhadap suatu objek. Nah, jadi alhamdulillah setelah kita melaksanakan menuntaskan teks laporan percobaan ini pada hari ini, kalian merasa lega dan memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan suatu percobaan meneliti suatu objek. Nah, mudah-mudahan bisa kalian gunakan juga di lapangan dan membuat suatu penelitian atau objek nantinya. Itu tugasnya di rumah untuk membuat suatu laporan objek yang akan kalian teliti, buat berdasarkan yang sudah kita lakukan, yaitu tentang strukturnya apa, unsur kebahasaannya apa, ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak. Nah, berhubungan waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Bapak Sudai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mary Elina. Saya di sini adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pasaman. Baiklah, pada kesempatan ini sebelumnya mungkin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Evita. Waalaikumsalam Bu Mary. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Mary sehat? Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum Pak Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Ya, oke. Berarti sudah siap untuk mengikuti ini ya Pak ya, kegiatan pasca supervisi? Ya, sangat siap. Oke, ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah melaksanakan ya Pak kegiatan pra supervisi atau pra observasi dan kegiatan observasi di dalam kelas kemarin Pak ya. Ya. Jadi pada tahapan ini pasca supervisi ini, nah, di sini saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan kepada Pak Yanwar. Nah, kita langsung saja ya Pak ya untuk Ya. pertanyaan yang pertama itu. Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan di dalam Bu. kelas kemarin, Pak? Agak kalem lah. Setelah dilaksanakan observasi dalam kelas kemarin, pembelajaran kemarin, saya merasa senang Aduh. karena dengan observasi tersebut saya bisa untuk lebih baik menambah ilmu, untuk lebih baik untuk mengaplikasikan pembelajaran kepada anak-anak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Mary. Iya. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya ke depannya. Oke, itu ya Pak. Alhamdulillah Bapak senang ternyata setelah kita lakukan pembelajaran tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk ke depannya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan selama pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin. Kemudian di sini bagaimana langkah-langkah ataupun tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Ya, area yang saya gunakan kemarin di situ yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Dan tahapan-tahapan pembelajarannya yaitu membuat RPP, asesmen penilaian, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP. Itu baru yang saya laksanakan. Oke, jadi di sini Bapak sudah merancang RPP ya Pak ya. Nah, kemudian sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP yang Bapak buat di sini ya, dan juga sudah melakukan asesmen penilaian. Nah, di sini Pak lanjut Pak ya untuk pertanyaan berikutnya.
Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan tadi kan ada pengetahuan ya Pak ya, dan keterampilan yang sudah Bapak lakukan, itu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Oh, keberhasilannya mungkin mencapai sekitar 80 ke 90%, Bu. Iya. Karena di situ saya lihat kemarin, saat observasi kemarin, bahwa ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Oh iya, berarti kisarannya 80 sampai dengan 90% berarti Pak ya. Jadi tadi penyebabnya tadi ada beberapa siswa yang kurang aktif. Baik Pak, menurut Bapak kira-kira kenapa di sini masih ada siswa yang kurang aktif saat pembelajaran tadi? Alasannya kira-kira kenapa Pak? Mungkin di sini salah satunya motivasi untuk belajarnya itu kurang, Bu. Iya. Atau mungkin salah waktu observasi itu saya motivasinya itu saja, Bu. Oh iya, berarti motivasi siswa ya, ada beberapa siswa yang motivasi belajarnya itu masih rendah ya. Berarti itu adalah hambatan juga berarti Pak ya, yang Bapak temui saat pembelajaran di kelas kemarin. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya. Nah, di sini tadi Bapak sudah menemukan kendalanya. Salah satunya tadi ada siswa yang masih kurang aktif ya Pak ya. Nah, di sini apa tindak lanjut atau rencana ke depannya dari supaya nanti pembelajaran Bapak untuk kedepannya itu lebih baik lagi begitu, untuk mengantisipasi ke hambatan-hambatan tadi Pak. Salah satunya di situ setelah saya lihat karena minat belajar siswa itu ada sebagian kurang. Rencana yang akan saya lakukan di sini lebih memperhatikan minat dan gaya belajar siswa tersebut, Bu. Ada mungkin dilaksanakan dengan melakukan audio visual, mungkin bisa dengan audio maupun karakteristiknya, Bu. Oke, berarti jadi untuk kedepannya ya Pak ya, Ya, jadi lebih kedepannya. memperhatikan minat belajar Minat siswa. belajar. Yang kedua ada gaya belajar siswa tadi Pak Ya. ya, yang ada yang audio, ada Audio. visual, ya ada kinestetik berarti satu lagi Pak ya. Ya, Bu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Nah, kapan kira-kira rencana ini akan Bapak realisasikan lagi setelah ini begitu? Tadi dengan memperhatikan minat belajar tadi Pak ya. Jadi kapan kira-kira rencananya akan Bapak realisasikan? Secepatnya, Bu. Ya, secepatnya. Mudah-mudahan ya. bisa di bulan ini dilaksanakan. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak Edward sudah menunjukkan di sini pertama ya dari pembelajaran kemarin. Nah, ada mungkin evaluasi, ada refleksi, kemudian mudah-mudahan rencana tindak lanjut ke depannya itu dapat terlaksana ya Pak ya dengan baik. Baik Pak, mungkin demikianlah Pak ya percakapan kita untuk pasca supervisi ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Nah, untuk terima kasih banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti apapun yang kita laksanakan ke depannya itu terrealisasi dengan baik. Nah, ya sukses selalu Pak ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, untuk berikutnya mungkin kita kembali ke Evita kembali ya. Mungkin sampai sini enggak Bu? Oke, Bu Evita selaku pengajar praktek. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Mary atas waktu yang diberikan. Pak Yanwar, tepuk tangan dulu ya. Mantap, hebat ya. Tadi sudah melakukan percakapan pasca observasi bersama Pak Yanwar ya. Tadi saya mengikuti dan melihat sendiri pasca observasi percakapan yang dilakukan dengan Pak Yanwar oleh Bu Mary. Di sini sudah terlihat sudah sesuai dengan alur tirta, sudah ada di dalamnya, di mana ada tujuan pembicaraan tadi sudah ditanyakan oleh Bu Mary dan dijawab oleh Pak Yanwar, sudah ditentukan sendiri oleh Pak Yanwar. Terus juga ada masalah tadi saya dengar juga ada sedikit masalahnya tadi tentang anak tentang motivasi anak di dalam pembelajaran Pak ya. Mungkin di sini sedikit saya bisa memberi masukan lah
mungkin kira-kira ya Pak ya, Oh, di dalam pembelajaran kita supaya anak tercapai proses pembelajaran itu, kita sebagai seorang guru harus bisa merancang atau membuat pembelajaran itu bagaimana anak bisa tertarik. Jadi bisa nanti Pak Januar lebih melihat tentang gaya belajar anak misalnya, terus merancang program yang lebih berpusat kepada anak untuk masa yang akan datang. Mungkin itu sedikit. Karena saya lihat tadi itu tadi kendalanya tadi yang Pak Januar bilang kan, karena motivasi anak untuk belajar kurang. Terus juga sudah ada tadi rencana, tadi juga sudah ya. Tadi Pak Januar rencananya tadi apa Pak Januar? memperhatikan gaya Iya. itu. Dengan memperhatikan gaya belajar anak. Terus juga tadi dalam percakapannya ada sudah sesuai dengan alur cerita dan juga sudah memakai prinsip coaching ya Bu Mary ya. Di dalamnya sudah ada prinsip coaching di mana ada kemitraan, tujuan ditetapkan oleh tema sejawat, terus tidak menggurui. Saya lihat tadi, terus juga ada proses kreatif, percakapan terjadi dua arah ya. Terus mendengarkan, terus pertanyaan digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Kita mengenali apa yang potensi yang ada di diri Pak Januar ya. Terus juga ada memaksimalkan potensi. Jadi sudah bagus karena sudah ada mencakup di dalamnya, sudah sesuai dengan tirta dan juga prinsip coaching sudah dimasukkan ke dalam percakapan ya, observasi yang dilakukan terhadap Pak Januar. Cuman harapan saya untuk kedepannya, saran saya untuk kedepannya habis kegiatan ini Bu Mary kan kali ini kan untuk melakukan tugasnya, cuma kepada Pak Januar baru. Insya Allah untuk kedepannya tolong disebarluaskan atau dikembangkan lagi kepada rekan-rekan guru, semua guru yang ada di SMP 4 dua kota ini. Itu mungkin harapan saya. Jangan hanya sampai berhenti di sini sama Pak Januar aja, karena untuk membuat tugas kan namanya. Jadi nanti terus berkesinambungan dilakukan ya Bu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu atas masukan, umpan baliknya. Nah mudah-mudahan masukan dari Ibu nanti bisa menjadi perbaikan baik bagi diri saya, baik bagi Pak Yanwar, satu rekan dan guru-guru lain juga di sekolah ini untuk perbaikan pembelajaran di sekolah ini lebih baiklah ke depannya gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin demikianlah sesi kita ya Ibu ya Pak pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak Yanwar dan juga Ibu Evita. Iya, di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Nah, di sini saya tutup kegiatan pasca ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.